Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit. Oke, sebelum masuk ke definisi formal, kita masuk pada definisi secara pemahaman secara intuitif. Apa itu intuitif? Intuitif itu yang paling mudah ya, secara tidak memerlukan pemikiran yang berat. Nah, perhatikan fungsi fx x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1. Ya, kita tahu bahwa fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 1 karena kalau x yang sama dengan 1 akan memberikan bentuk 0 per 0 ya. Sehingga ya tidak ada artinya. Ya. Jadi ketika x sama dengan 1 ya bentuknya 0 per 0, tidak tahu, tidak ada artinya. Ya. Tetapi kita bisa bertanya, ya, menanyakan sesuatu tentang fx tersebut. Apa yang terjadi ketika x mendekati 1? Atau secara lebih tepat, ketika f mendekati suatu bilangan spesifik, di mana x mendekati 1, ya, untuk mendapatkan jawaban kita dapat melakukan 3 hal. Pertama, kita hitung nilai dari fx untuk x yang mendekati 1. Kita lihat nilainya di dalam satu diagram dan kita sketsa grafiknya y sama dengan fx tersebut. Nah, apa yang dapat kita lakukan di sini dia. Ya, ini kita coba melihat nilai fx ketika x mendekati 1 dari ini kita lihat ketika x mendekati 1 dari 1,25 ya. Jadi nilainya 3,813 Ini lebih dekat lagi ke 1,21 ya. Lebih dekat lagi 3,8. Itu dari arah kanan kita dekati nilai. Kalau dari arah kiri nih 0,75, 2,13, 0,9, 2,7 dan ternyata ya, ketika nilai x mendekati 1 dan kita mendapatkan suatu fenomena, ya, nilai fy-nya ketika x-nya mendekati 1, nilai y-nya, perhatikan nilai y-nya. Ini kalau dari kanan, nilai y-nya mendekati juga satu titik. Apa titiknya? 3. Ya. Sehingga kita sampai pada kesimpulan, ya, fx mendekati 3 ketika x mendekati 1. Nah, hal ini dalam simbol kita tulis limit x menuju 1, x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1 itu sama dengan 3. Ya, kita baca limit x mendekati 1 dari x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1 adalah 3. Ya. Nah, jika kita mencoba melakukan pendekatan secara aljabar, kita tahu bahwa x pangkat 3 kurang 1 itu sama dengan x kurang 1 kali x kuadrat tambah x tambah 1 per x kurang 1. Sehingga kita sederhanakan dan disubstitusi nilai x-nya sama dengan 1 juga menghasilkan nilainya sama dengan 3. Dan ini juga harus diperhatikan, nilai x kurang 1 per x kurang 1 sama dengan 1 selama x tidak sama dengan 1 ya. Nah, jadi secara intuitif limit itu berarti untuk mengatakan limit x menuju c dari fx sama dengan L suatu nilai tertentu, itu berarti bahwa ya x mendekati tetapi berlainan dari C. Jadi dekat itu tidak sama ya. Dekat tetapi berlainan dari titik C. Maka nilai fx dekat ke L. Ya, ke satu nilai. Maka itulah yang dimaksud dengan definisi limit secara intuitif. Ya. Perhatikan, kita tidak mensyaratkan sesuatu di C. Ya. Fungsi di f
mungkin tidak harus terdefinisi di C. Ya, sebagai contoh tadi fx x kurang 3 x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1 yang sudah kita lihat tadi ya. Nah, limit itu berhubungan dengan sifat fungsi yang dekat ke C tetapi tidak di C. Ya, jadi sifat seperti itu. Ya. Jadi, lalu ada suatu pertanyaan menarik. Apa menariknya kalau kita tidak berbicara di titik C tapi dekat? Pertanyaan berikutnya, apa itu definisi dekat? Ya. Apa itu definisi dekat? Seberapa dekat? Ya, apa itu definisi dekat? Seberapa dekat? Ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan menarik. Kalau dia tidak sama dengan C tetapi dekat ke C, pertanyaan berikutnya seberapa dekat? Ya. Seberapa dekat itu? Ya. Nah, maka untuk pertanyaan tersebut kita akan lihat pembahasan berikutnya. Sebelum ke pembahasan tersebut, kita lihat contoh. Ya. Contoh tentang definisi limit secara intuitif. Contoh 3. Tentukan limit x menuju 0 dari sin x per x. Ya. Tidak ada secara aljabar, ya tidak ada trik secara aljabar untuk menyederhanakan ya tugas ini. Ya, tentu saja kita tidak dapat menyederhanakan X ya, tetapi kalkulator akan memberikan kita ide tentang limit di X sama dengan 0. Ya. Dengan menggunakan kalkulator versi radian, kita akan ya melihat nilai X kalau X-nya min 5 berapa nilai Y-nya ya sin X sin 5 per X dalam model radian. Sehingga kalau menggunakan kalkulator dan dibikinkan tabelnya, kita lukiskan grafiknya seperti ini. Dan di X sama dengan 0 dia tidak terdefinisi. Ingat tadi definisi limit tidak mengatakan dia harus terdefinisi C di titik C atau tidak. Karena definisinya secara intuitif tadi. X mendekati C tetapi berlainan dari C. Nah, apa yang kita bisa simpulkan? Ya, nilai limit dari fungsi dari nilai limit X menuju 0 dari sin X per X itu nilainya adalah sama dengan 1. Ya, ini dia nilainya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan kalkulator ya, beberapa warning, tidak hanya menggunakan kalkulator, ada warning-warning lainnya di dalam menghitung limit. Seperti contoh 4 ini. Kalkulator mungkin mengecoh kita. Bagaimana kita bisa terkecoh? Lihat. Cari limit X menuju 0, X kuadrat kurang cos X per 10.000. Ya. Dengan mengikuti prosedur ya kita seperti tadi X-nya berapa, Y-nya berapa, bikin grafiknya, lihat gambarnya, ya ternyata kalau kita bikin tabelnya seperti yang dilihat gambar 6 ini, kesimpulan kita akan membawa kita ke nilai limitnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau dia plus minus 1, ini dia. Plus minus 0,5, ini dia. Plus minus setengah, ini dia. Plus minus 0,01, ini dia. Sehingga kita akan cenderung menyimpulkan bahwa nilainya itu sama dengan 0. Ya. Tetapi ini salah. Kenapa? Ketika kita ingat bahwa fungsi Y sama dengan cos X itu ya bernilai 1 ketika dia mendekati 0 sehingga harusnya limit X menuju 0 X kuadrat kurang cos X per 10.000 itu sama dengan 0 kuadrat kurang 1 per 10.000. Harusnya jawabannya adalah min 1 per 10.000.
1000. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan kalkulator. Jadi kita harus integrasikan ya, kombinasikan pemahaman kita tentang konsep limit dengan fungsi Y sama dengan cos X. Nilai cos X akan mendekati 1 ketika X-nya mendekati 0. Kan begitu? Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Oke, berikutnya. Tidak ada limit dari suatu lompatan. Contoh, kita diberikan cari limit X menuju 2 dari bilangan bulat terbesar X. Perhatikan definisi bilangan bulat terbesar X. Ya. Apa bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Itu dia definisinya. Jadi grafik Y sama dengan X ditunjukkan oleh gambar 7. Ya, ditunjukkan oleh gambar 7. Di gambar 7-nya ada di sini. Nih, ini gambar 7. Ya. Untuk semua X kecil dari 2 tetapi tidak sama dengan 2, nilai X sama dengan 1. Ini dia. Untuk semua X yang kecil dari 2. Kecil dari 2 sini nih. Kecil dari 2. Tapi tidak sama dengan 2. Nilai Y-nya. Ini dia. Nilainya sama dengan 1. Ini dia. Yang kecil dari 2 tapi tidak sama dengan 2. Nilai Y sama dengan 1. Tetapi untuk semua nilai X yang besar dari 2. Tetapi tidak sama dengan 2. Nilainya sama dengan 2. Ya, artinya apa? Nilai dari fungsi bilangan bulat terbesar itu tidak mendekati 1 titik. Ketika X dekat dengan 2, ya kalau dari arah kiri kita dekati, dia mendekati 1. Kalau dari arah kanan, dia mendekati 2. Berbeda. Ya, tadi kan fenomenanya kalau secara intuitif mendekati 1 titik sehingga kita bisa yakin. Nah, sekarang ada 2. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita katakan nilai limit X sama dengan 2 di bilangan bulat terbesar X tidak ada. Tapi ada catatan. Apa catatannya? Ketika X ya. Jadi di mana saja dia yang berbeda nilai limitnya adalah di lompatannya. Ini lompatannya 1, lompatnya 2, ini melompat dia lagi ya. Jadi di bilangan bulat ini dia selalu melompat. Maka nilai limitnya di titik itu tidak ada definisinya. Gitu ya. Kenapa tidak ada? Karena nilai limitnya susah kita membuat kesimpulan. Dari di kiri kita coba dekati, dia mendekati 1, dari kanan dia mendekati 2. Ya, jadi susah kita membuat suatu kesimpulan. Sehingga disimpulkan limitnya tidak ada. Jadi limit tidak ada di suatu lompatan. Nah, warning berikutnya dari limit ini terlalu banyak goncangan ya, lompatan. Jadi bolak-baliknya terlalu. Contoh, carilah limit X menuju 0 dari sin 1 per X. Jadi untuk kasus ini kita diminta ya bertanya mengenai 2 hal. Kita ambil urutan dari nilai X yang mendekati 0, gunakan kalkulator untuk mengevaluasi tersebut. Ya. Jadi ketika kita mengambil sangat hati-hati, maka kita akan melihat terjadi ya osilasi ya. Jadi dia terjadi naik turun seperti itu ya. Nah, pertama, lalu yang kedua, ketika kita perhatikan Y sama dengan sin 1 per X, ya. Jadi tidak ada seseorang pun yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi tabel dari gambar 8 memberikan kita petunjuk apa yang terjadi. Ya. Jadi kita bisa lihat
sin 1 per X tidak dekat ke satu titik di L. Ketika X dekat ke 0, kita simpulkan bahwa nilainya tidak ada. Jadi kalau kita ambil X-nya 2 per pi, 2 per 2 pi, jadi 0, 1, min 1, 0, 1, 0, min 1, 0. Jadi pas mendekati 0 ini nilainya berosilasi ya. Jadi naik turun terus. Jadi naik turun terus. Jadi enggak, kadang 1, kadang min 1, kadang 0, kadang dia di 0 ya, sehingga tidak bisa kita menarik kesimpulan secara intuitif seperti tadi. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau terlalu banyak goncangan tidak bisa juga. Nah, jadi itu kehati-hatian kita dalam menentukan limit. Nah, selanjutnya kita lihat limit satu sisi. Ya, limit kiri dan limit kanan. Definisi ya. Jadi bagaimana cara kita menuliskan limit kanan? Untuk mengatakan limit X menuju C dari kanan, Fx sama dengan L, berarti ketika X dekat dan berlainan dari C, maka nilai Fx besar dari L. Begitu juga kalau dia limit kiri sama dengan L ketika X dekat tapi berlainan dari C, Fx dekat ke L. Seperti itu definisi. Nah, sehingga untuk mengatakan limit itu ada, kita harus menyimpulkan bahwa limit itu akan ada jika dan hanya jika ya limit kiri dan limit kanannya menuju titik yang sama ya. Jadi ini limit kiri, ini limit kanan menuju titik yang sama, titiknya ya titik L nilai Y. Fx-nya menuju titik yang sama, sama-sama menuju titik L, maka kita sebut limitnya sama. Nah, tapi kalau yang ini limit X menuju 2 dari bilangan bulat terbesar, ya kalau dari kiri nilainya 1, dari kanan nilainya 2, tadi kita simpulkan, kita sebut dia tidak memiliki limit. Nah, gambar 10 akan memberikan kita pemahaman tentang limit, apakah dia ada atau tidak ya. Nah, ini lihat, perhatikan. Limit X menuju min 3 dari Fx sama dengan 2. Nah, di limit menuju min 3 dari kiri dan dari kanan konsisten dia menuju satu titik, nilainya 2. Limit X menuju min 1 dari kiri. Nilainya mendekati satu titik, nilainya 3. Nah, lalu ini limit X menuju min 1 dari Fx ya. Menuju min 1 dari Fx nih. Kalau dari kiri nilainya adalah 3, dari kanan nilainya adalah 4 nih. Ini dia. Sehingga kiri dan kanannya tidak sama, maka kita sebut kesimpulannya limit X menuju min 1 Fx tidak ada. Lalu limit X menuju 2. Jadi kenapa dia tidak ada ya? Jadi kalau dari kanan nilainya itu menuju 2,5. Tapi kalau dari kiri dia tidak ada. Kenapa? Karena ketika didekati dari kiri terlalu banyak goncangan di sini. Ya, jadi tidak bisa dia. Tidak ada limitnya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi yang lebih tepat dengan limit. Apa maksud lebih tepatnya? Tadi kan kita tanya. Ya, kalau dia dekat tetapi tidak sama dengan C. Nah, sekarang seberapa dekat? Ya. Nah, kedekatannya itu yang mau kita sebut sekarang ini ya. Nah, untuk mengatakan limit X menuju C Fx sama dengan L, berarti kita untuk setiap bilangan epsilon besar dari 0 ya, tidak peduli betapapun kecilnya, selalu terdapat delta besar dari 0, sehingga ya jarak antara Fx dengan L selalu lebih kecil dari epsilon. Berarti ya kita bisa simpulkan bahwa jarak X dengan C itu berada di antara 0 dengan delta. Sehingga ini dia definisinya. Tadi kan kita menyatakan jarak, seberapa dekat jarak X dengan C itu. Ya, ini dia.
Ya, karena kita ingat konsep jarak itu kan berhubungan dengan nilai mutlak gitu ya. Seberapa dekat X dengan C itu. Jadi kalau seandainya kedekatannya itu berada di antara 0 dengan suatu bilangan tertentu, konsekuensinya apa? Jarak nilai fx dengan L-nya akan lebih kecil dari epsilon. Nah, berarti kan nih. Jadi untuk setiap epsilon besar dari 0. Apa yang dimaksud dengan epsilon? Jarak kita memperkirakan nilainya dengan suatu titik tersebut. Ya. Jadi kan fx dekat ke L. Nah, berarti yang dekat ke L-nya seberapa dekat pula? Itu yang seberapa dekatnya itu yang kita sebut dengan epsilon. Untuk fx-nya ya. Nah, sekarang karena fx-nya dekat ke L, berarti pasti akan kalau fx-nya tidak mengakibatkan kalau dia fungsi nih. Berarti pasti ada merupakan konsekuensi dari ada pula jarak antara C dengan X. Ya, ada jarak antara C dengan X. Ini dekat ya, coba dekat nih, ini dekat, dekat juga ini. Nah, kedekatan X dengan C kita simpulkan dengan delta. Maka terdapat delta sehingga delta besar dari 0. Kan seberapa dekat. Dia tidak boleh sama dengan C. Kalau tidak boleh sama dengan C, dekat dengan C. Seandainya deltanya di sini. Gitu ya. Berarti inilah yang artinya jarak antara X dengan C. Ya, jarak antara X dengan C. Ini dia. Mau ke kiri atau ke kanan. C kurang delta. C tambah delta. Sehingga apa? Jika ada kedekatan antara X dengan C, konsekuensinya apa? Fx-nya dekat dengan L, tapi nilainya akan lebih kecil dari suatu bilangan tertentu. Kita sebut bilangannya itu adalah epsilon. Berarti definisi yang lebih precise tentang limit, ya jarak antara X dengan C sekecil dari delta, konsekuensinya jarak antara fx dengan L kecil dari epsilon. Inilah yang menjawab pertanyaan kita tadi. Seberapa dekat jarak X dengan C, seberapa dekat pula fx dengan L. Begitu. Nah, contoh. Nah, buktikan bahwa limit X menuju 4 dari 3X kurang 7 sama dengan 5. Nah, kita tidak substitusi nilai X sama dengan 4 di sini. Tetapi kita gunakan definisi limit. Untuk menggunakan definisi limit, kita lakukan dulu analisis pendahuluan. Ya, analisis pendahuluan. Nah, bagaimana cara kita lakukan analisis pendahuluan? Kita andaikan kita mempunyai suatu epsilon bilangan positif ya, yang pasti akan mengakibatkan akan ada pula deltanya nanti besar dari 0. Sehingga jarak antara X, karena X menuju 4 ya, X dengan 4 besar delta akan mengakibatkan jarak antara 3X kurang 7 kurang 5 fx kurang L kecil dari epsilon. Perhatikan pertidaksamaan di sebelah kanan ya. Jadi yang kanan yang kita urai ya. Nah, ternyata ya kita urai ini kali 3x kurang 7 kurang 5 berarti 3x kurang 12 kecil dari epsilon, kita keluarkan 3-nya, x kurang 4, kita dapatkan x kurang 4. Berarti kita harus memilih deltanya itu, epsilonnya itu ya epsilon per 3. Kita akan pilih deltanya sama dengan epsilon per 3. Ya, sehingga maka definisinya akan bekerja. Begitu ya. Definisinya akan benar. Ya, sehingga akan benar nilai ini sama dengan 5. Ya, berarti kita lakukan analisis pendahuluan. Tugas kita dalam analisis pendahuluan ini adalah mencari nilai delta. Delta itu berapa epsilon. Nah, bukti formal.
Ya, jadi ini bukti formalnya lagi. Misalkan epsilon besar dari 0 diberikan, dipilih delta. Jadi deltanya dipilih. Jadi delta dipilih ini dari mana? Lewat analisis pendahuluan. Jadi kalau kita pilih delta epsilon per 3, 0 kecil dari x kurang 4 kecil epsilon, berimplikasi bahwa 3x kurang 7 kurang 5 sama dengan 3x kurang 12 sama dengan 3x kurang 4 sama dengan 3 mutlak x kurang 4 kecil dari 3 delta. Ya, kecil dari 3 delta. Kenapa? Kita kan memilih dia harus fx kurang L kecil epsilon. Ya. Di delta sama dengan epsilon per 3. Kalau epsilon saja berarti 3 delta. Berarti kita pilih ya kecil 3 delta sama dengan epsilon dalam kasus contoh ini. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita bisa simpulkan 3x kurang 7 kurang 5 kecil dari epsilon. Ya, berarti kan yang pengen kita buktikan ketika kita memilih deltanya adalah epsilon per 3, nih kita akan buktikan fx kurang L-nya kecil dari epsilon. Maka nih jika ini, maka ini. Berarti struktur membuktikan jika maka. Ya, berarti jika benar jaraknya kecil dari epsilon, apa betul konsekuensinya dia akan kecil dari epsilon begitu ya. Jika betul deltanya dipilih epsilon per 3, apa betul jarak antara fx kurang L-nya? Jika itu benar, berarti konsekuensinya nilai limit x menuju 4 dari 3x kurang 7 sama dengan 5 adalah sesuatu yang benar. Itu definisinya. Nah, lalu buktikan bahwa limit x menuju 2 dari 2x kurang 3x kurang 2 per x kurang 2 sama dengan 5. Nah, lihat kalau tadi limit x menuju 4, berarti kita 7x kurang 4. Ini limit x menuju 4. Sekarang limit x menuju 2. Tujuan kita harus membuat x kurang 2 untuk memilih deltanya. Ya. Nah, berarti kita lakukan analisis pendahuluan. Delta yang kita pilih adalah epsilon per 2. Ya. Berarti begini. Berarti ini yang mau dituju. Bagaimana cara kita menuju hal tersebut? X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti kita mulai 2x kuadrat kurang 3x kurang 2 per x kurang 2 kurang 5 kecil epsilon. Berarti kita sederhanakan ya. Kita operasikan secara aljabar. Berarti 2x tambah 1 ini disederhanakan sama dia 2x tambah 1 kurang 5 kecil epsilon, berarti 2x tambah 1 kurang 5 berarti 2x kurang 4, 2-nya difaktorkan, kita menghasilkan 2x per 2. Sehingga memaksa kita harus memilih delta itu adalah epsilon per 2. Ketika kita pilih delta epsilon per 2, kita tinggal melanjutkan bukti formalnya saja. Jika epsilon diberikan, jika diminta jarak seberapa dekat jaraknya diberikan, namun kedekatannya begini, berarti diberikan nilai epsilonnya. Kalau diberikan dekatnya besar dari 0, maka delta yang kita pilih adalah epsilon per 2, sehingga kita katakan 0 kecil dari x kurang 2 kecil delta memberikan implikasi bahwa nilainya akan sama dengan x. Ya, 2x kurang 2 kurang 3x kurang 2 per x kurang 2 kurang 5. Ya, lalu ini sederhanakan ini kecil dari 2 delta. Nah, dengan menggunakan cancelasi ini kita sederhanakan, kita sampai pada kesimpulan delta yang jika jarak x kedua adalah besar dari delta, ya, jadi the cancellation of jadi ini menyederhanakan faktor x kurang 2 itu benar. Kenapa benar? Karena jarak
X kurang 2 berimplikasi bahwa X tidak boleh sama dengan 2. Sehingga X kurang 2 per 2 sama dengan 1. Asalkan X tidak sama dengan 2. Berarti kesimpulannya udah. Kalau kita pilih X kurang 2 kecil epsilon. Kecil epsilon. Maka Fx kurang L. Berarti tadi Fx-nya berapa nih? 2x kuadrat ya. Saya coba nih. 2x kuadrat kurang 3x kurang 2 per x kurang 2 kurang 5 itu akan mengakibatkan dia kecil dari epsilon. Jadi inilah langkah-langkah kita untuk membuktikan limit. Jadi step untuk membuktikan limit itu pertama kita lakukan analisis pendahuluan untuk mencari deltanya. Ketika sudah dapat deltanya, baru lanjutkan bukti formalnya dengan mensubstitusikan nilai sehingga didapatkan memang betul akibatnya jarak Fx dengan L-nya kecil dari epsilon seperti itu. Nah, berikutnya tentu kalau dalam menggunakan menggunakan definisi formal tadi, itu akan sulit kita ya, akan panjang langkahnya. Ya, kita akan ikuti setiap langkah tersebut sesuai dengan definisi formal. Sehingga tidak efektif. Makanya muncullah teorema. Teorema utama tentang limit. Nah, teorema ini didasarkan dari definisi limit tadi. Ya, limit X menuju C sama dengan K sama dengan K. Kita bisa gunakan aja 9 teorema ini di dalam menghitung limit. Ya. Jadi limit X menuju C dari konstanta, tidak ada X sama dengan konstanta itu. Limit X menuju C dari X, kalau X-nya C aja. Ya. X menuju C, jadi substitusi aja langsung kan begitu. Kalau limit X menuju C dari K Fx, berarti K dikali limit Fx. Kalau jumlah bisa diurai satu-satu. Kalau kurang juga, kalau kali juga seperti itu. Bagi juga kecuali ada syarat. X tidak boleh sama dengan pangkat biasa seperti itu. Ya, ini teorema limit yang kita gunakan. Nah, ini contoh bagaimana cara kita menggunakan teoremanya ya. Limit X menuju 3, 2X kuadrat 4. Berarti kita gunakan sifat yang 3. Apa itu sifat 3? Limit dari pegangan konstanta. 2-nya dikedepankan. Ini dia. X pangkat 4. Nah, pangkat gunakan sifat pangkat. Berarti kan 2 limit X-nya dipangkatkan. Lalu berarti kalau limit X menuju 3, limit X menuju 3 gunakan sifat 2. Definisi 3. Berarti 2 pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 162. Ya, contoh 2 menggunakan teorema yang sama. Lalu teorema B, teorema substitusi. Jadi jika F suatu fungsi polinomial dan fungsi rasional, jika limit ya, maka jadi ada syarat jika F adalah fungsi polinomial dan rasional, maka limit X menuju C Fx sama dengan Fc. Ya, jika Fc terdefinisi, jadi tinggal substitusi langsung maksudnya. Lalu ada teorema C. Apa teoremanya? Jika Fx sama dengan X untuk setiap X di dalam suatu interval terbuka yang memuat C, kecuali di beberapa titik di C itu sendiri, dan jika limit Fx, limit Gx, X menuju C dari Gx ada, dan limit Fx ada, berarti kita simpulkan nilainya sama. Ya, nilainya sama. Jadi kalau Fx-nya sama untuk semua titik di sedang terbuka kecuali di titik C itu dia tidak sama, maka nilai limitnya akan tetap sama. Lalu ada teorema Apit, teorema D. Teori-teori limit ini ya. Teorema Apit, jika F, G, dan H adalah suatu fungsi yang memenuhi Fx kecil sama Gx kecil sama K untuk semua X dekat ke C, kecuali di titik C. Maka jika limit X menuju C Fx sama dengan limit X menuju C Hx sama dengan L, maka kita simpulkan limit X menuju C Gx sama dengan L. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kan ini yang H yang paling besar, yang di tengah itu adalah yang G, yang paling bawah itu adalah yang F. Ya, berarti kan selalu di atas yang H, G, lalu F gitu.
Nah, sekarang ada limit mendekati satu titik, titik sebut titik itu titik C. Kalau dia sebut bahwa limit X menuju C-nya sama dengan X menuju C dari Fx, lalu X menuju C dari Hx dengan Fx itu sama di satu titik tertentu, ya berarti kalau dia sudah selalu sama, atas dan bawahnya sama, maka otomatis yang tengahnya juga akan ngikut menuju nilai yang sama begitu. Itu teorema Apit. Lalu beberapa teorema limit untuk limit trigonometri. Limit T menuju C dari sin T sama dengan sin C. Limit T menuju C dari cos T sama dengan cos C. Limit T menuju C dari tan T sama dengan tan C. Limit T menuju C dari kotangen T sama dengan kotangen C. Limit T menuju C sekan T sama dengan sekan T. Limit T menuju C dari kosekan T sama dengan kosekan C. Jadi ini substitusi saja. Nah, teorema B inilah yang sering digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut limit trigonometri. Ya, jadi ini spesial trigonometri limit. Jadi ini khusus. Ya, jadi limit T menuju 0 dari sin T per T itu sama dengan 1. Limit T menuju 0 dari 1 kurang cos T per T itu sama dengan 0. Jadi ini yang harus dua hal ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Perhatikan contoh 2 ada A, B, C. Nah ini dia. Sekarang untuk yang A, limit tadi yang ditanya itu limit sin 3x per x. Berarti kita gunakan sifat ya. Nah, ini dia. Jadi kita gunakan sifat tadi sin 3x. Jadi kita analogikan dia ke y dulu, nilai y. Ini sifat pertama tadi nilai sin y menuju 0 dari sin y itu nilainya 1. Kita harus tuju itu. Berarti ini ada 3 di sini. Kita gunakan sifat limit tadi. 3-nya dikedepankan. Ya. Lalu supaya konstantanya tidak berubah ya. Jadi pertama kita lihat dulu kesamaannya ya. Jadi kalau di teknik di sini yang kita punya itu kan yang ditanya sin 3x per x. Maka kita gunakan analogi limit x menuju 0 dari sin 3x per 3x itu sama dengan y menuju 0 dari sin y per y nilainya 1. Jadi sama bagian atas dan bagian bawah. Sekarang permasalahannya di soal kita ini tidak sama. Ya, maka bagaimanakah cara kita untuk menyamakannya? Ya, berarti caranya adalah dengan sama-sama dikalikan dengan 1, tapi satunya dalam bentuk 3 per 3. Berarti limit x menuju 0 dari sin 3x per x dikali 3 per 3. Nah, sifat kali ini konstanta, ini juga konstanta, tapi ini kalikan ke sini kan ada nilainya, berarti 3 dari limit 3x per 3x. Ini yang sudah didefinisikan nilainya 1, sehingga dapatkan hasilnya 3. Lalu untuk yang B, ini dia limit 1 kurang cos T per T sama dengan 0. Berarti ini limit T menuju 0 1 kurang cos T per sin T. Nah, kita jadikan dia 1 kurang cos T per T tadi. Berarti keduanya pembilang dan penyebut sama-sama dibagi T. Ya, nah ketika sama-sama dibagi T, ini nilainya 0 tadi, ini nilainya 1 sudah ada, 0 per 1 nilainya sama dengan 0. Sekarang bagaimana limit tangen X per tan X? Nilainya juga nah, berarti kalau dalam hal ini kita jadikan dulu bahwa tangen itu adalah sin per cos. Nah, supaya dia berarti tangen itu berarti sin X per cos X. Lalu ini ada 4x. Nah, yang kita ada di trigonometri itu kan sama-sama dibagi x ya. Berarti kedua ruas juga pembilangan dan penyebut sama-sama dibagi x. Ini dia sama-sama dibagi x. Nah, ketika dia sama-sama dibagi x, tetapi ya, jadi
Jadi kita lihat dulu lah. Yang atas ini adalah sin 4x saja. Ya. Sin 4x. Berarti kita kali dengan 4/4. Kali 4/4. Ini dia. Yang bawah tangen sin per cos. Ya. Nah, masalahnya kan ini tidak ada hasilnya. Yang ada hasil kan sin x per x ya. Nah, sehingga ini tidak ada x, maka kedua pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan x. Sehingga muncul x di sini. Muncul sin x per x cos x. Muncul ini. Nah, sehingga dari hal tersebut 4 itu konstanta, sin 4x per x ini nilainya 1. Ya, ini karena ini kali, menguraikan sifat kali, limit sin x per x, ya, dan limit itu kalau sin x-nya sudah berarti tinggal 1 per cos x, ya. Limit 1 per cos x, kalau x menuju 0 itu kan cosnya menuju 1, maka nilainya 1. Ini nilainya 4 kali 1, 4. Nilainya 1, ini nilainya 1. Berarti nilai limitnya sama dengan 4. Begitu. Jadi kita menggunakan yang ada di teorema B ini. Lalu kita masuk limit menuju tak hingga. Ya, jadi ini konsep definisinya. Misalkan F, jadi perhatikan, pahami dulu definisinya. Misalkan F didefinisikan F terdefinisi pada C sampai tak hingga untuk suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit X menuju 0, X menuju tak hingga dari Fx sama dengan L jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat bilangan M, sehingga apabila X besar dari M selalu jarak antara Fx kurang L-nya kecil dari epsilon. Ya, jadi begini. Ini dia. Ini M. Jadi kalau ada X yang besar dari M terus dia membesar, selalu nilai dari fungsi ini berada di antara ini aja. Nah, ini kan jarak inilah jadi yang Fx dikurang L. Ini kan. Selalu nilai fungsinya berada di dua garis ini saja. Maka kita katakan limit X menuju tak hingga seperti itu. Dari arah ya, X besar dari M, maka Fx kurang L kecil dari. Jadi ilustrasi ini gambarnya. Ya. Nah, kalau menuju min tak hingga berarti seperti ini. Ya, ini di sini ada M, di sini ada X, maka di sini ada L. Nah, jadi mulai dari sini ke sananya, ya, dia tidak pernah keluar dari ini. Nah, ini Fx, ini Fx. Nah, yang dari sinilah jarak Fx kurang L. Ya, sama ilustrasinya dengan gambar tadi, gambar yang ini ya. Sama. Itu dia definisinya. Untuk mengatakan limit X menuju min tak hingga. Jadi limit misalkan X terdefinisi pada min tak hingga sampai suatu titik C. Untuk suatu bilangan C, kita katakan limit X menuju min tak hingga Fx sama dengan L jika ada suatu epsilon besar dari 0 yang berpadanan terhadap suatu titik M, sehingga X kecil dari M, jarak Fx kurang L, mutlak Fx kurang L, jarak Fx dengan L selalu kecil dari epsilon. Lalu berikutnya, nah ini yang sering sekali digunakan. Kalau untuk X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat K itu sama dengan 0, dan limit X menuju min tak hingga dari 1 per X pangkat K juga sama dengan 0. Ini contoh, ini yang akan sering digunakan dalam perhitungan ya fungsi rasional nanti. Nah, tunjukkan bahwa jika K bilangan bulat positif, maka, nah sekarang kita mau menunjukkan. Ya, kalau kita pilih epsilon besar, jika epsilon besar dari 0 diberikan, setelah melakukan analisis pendahuluan,
maka kita akan mendapatkan M kira-kira akar pangkat K dari 1 per epsilon. Sehingga X besar K, X besar M mengakibatkan jarak antara X per 1 per X pangkat K kecil 1 per X pangkat K kurang 0, jaraknya sama dengan 1 per X kurang K kecil dari 1 per MK yang sama dengan epsilon. Jadi membuktikan ini mengacu ke definisi. Cara definisi, lakukan dulu analisis pendahuluan. Lalu baru lanjut dengan bukti formal. Jadi analisis pendahuluannya silakan dicoba sendiri, nanti mengakibatkan M yang dipilih nih. Ya. Dipilih seperti itu. Jadi ini digunakan saja lagi kalau dia menuju tak hingga, itu dia. Per X pangkat K nilainya 0. Nah, contoh kalau limit X menuju min tak hingga 2 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Perhatikan saja pangkat tertingginya. Lalu bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ini soalnya kedua sisi bagi dengan X pangkat 3. Ini juga dibagi per X pangkat 3. Berarti 2 per X pangkat 3 tambah 1. Dan ini nilainya 0. Ya. Berarti 2 per 0 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kita lukis grafik ini seperti ini grafiknya. Ya, seperti ini. Dan perhatikan ketika X menuju min tak hingga. Nih ke sana ya, menuju min tak hingga. Perhatikan berapa nilainya nih. Nah, menuju titik berapa dia, ini tidak pernah memotong nih. Ini dia nilainya. 2. Ya. Menuju tak hingganya berapa? Juga pasti 2 nih. Pasti 2 nih menuju tak hingganya. Jadi konsepnya kalau dia menuju tak hingga gunakan 1 per X pangkat K seperti itu. Nah, sekarang tadi limit X menuju tak hingga dan min tak hingga. Sekarang hasilnya yang tak hingga. Nah, perhatikan fungsi ini 1 per X kurang 2 yang digambarkan di gambar 6 ini. Ketika X dekat kedua nih, X dekat kedua dari arah kiri, fungsi ya, ketika X dekat kedua, ketika X dekat kedua dari arah kiri, fungsi kelihatannya turun tanpa batas nih. Turun dia menerus tanpa batas nih. Ketika dia didekati dari kanan, dia naik terus tanpa batas. Tanpa tidak tahu kita berapa nilainya nanti. Nah, sehingga kita katakan limit X menuju 2. Ya, ini tergantung keadaan. Ya, kenapa? Karena dari kiri dan kanannya beda. Ya, tidak perlu kita bicara limitnya. Kenapa? Di kiri dan kanannya beda. Tetapi kita bisa berpikir bahwa kalau dari kiri hasil limitnya tak hingga, dari kanan hasil limitnya tak hingga ketika X-nya menuju 2. Nilai limitnya tak hingga, tidak menuju satu titik tertentu. Nah, ini dia untuk definisi limit tak hingga. Untuk mengatakan limit X menuju C dari kanan tak hingga, jika setiap bilangan positif R terdapat satu delta yang besar dari 0, sehingga kalau delta yang besar dari 0, jarak fx-nya membesar tanpa batas gitu. Menukik aja dia ke bawah atau ke atas. Dengan kata lain, kita bisa dapat membuat kesimpulan. Ya, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dari nilai limit. Ya, nilai limit X menuju C bisa min tak hingga, bisa tak hingga. Ya, dari kiri ataupun dari kanan. Lalu ada pula limit menuju tak hingga fx, bikin bisa jadi juga hasilnya tak hingga. Jadi ini semua kemungkinan hasil. Apa hubungan limit ini dengan asimtot? Ya, nah, ini hubungannya penting. Ya, garis X sama dengan C adalah garis vertikal asimtot dari grafik Y sama dengan Fx. Ya, perhatikan gambar 6. Ya, gambar 6 X sama dengan 2 adalah asimtot tegak. Ya.
Seperti garis X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Yang tidak dinyatakan secara grafik adalah asimtot tegak dari contoh 6. Jadi asimtot itu ada 2, ada asimtot tegak, ada asimtot datar. Ya, yang mau kita simpulkan. Nah, garis Y sama dengan B itu adalah asimtot datar. Kapan dia akan menjadi asimtot datar nih? Ini dia nilainya. Ya, nah mungkin lebih jelasnya kita lihat di contoh 7 ini. Carilah asimtot tegak dan asimtot datar dari grafik. Jadi memahami contoh ini, bagaimana cara kita menentukan asimtot tegak dan asimtot datar dengan limit. Ya. Nah, kita biasanya menentukan nilai asimtot tegak itu dari titik di mana penyebutnya bernilai 0. Berarti di sini kapan penyebutnya bernilai 0 terjadi saat X sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 disebut asimtot tegak. Lalu bagaimana cara mencari asimtot datarnya? Ya, bagaimana cara apa? Ah ya, santai Pak. Di mana Pak? Ya, kalau di yang penjebol Pak, lagi Pak. Ah ya Pak ya. Tunggu di bawah ya Pak ya. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk menentukan bahwa asimtot tegak itu adalah titik pembuat di mana kalau dia fungsi rasional di mana fungsinya tidak terdefinisi ya. Seperti yang di bagian sini ya. Sini itu dia tidak terdefinisi ya. Di X ya itu di X sama dengan 1 itu gambarnya dia tegak gitu. Definisi. Nah, bagaimana asimtot datar? Asimtot datarnya adalah kita cari limit menuju tak hingga dan min tak hingganya. Jika limit X menuju min tak hingga dan tak hingganya itu adalah suatu nilai, maka nilai tersebut adalah asimtot datarnya. Caranya gimana? Berarti ambillah ya, jadi ambil X menuju tak hingga 2X kurang 1 sama-sama dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya, yang bagian sini kita bagi dengan ya, yang bagian sini ya, bagian sini nih kita bagi dengan X. Ini juga dibagi dengan X. Ya, sehingga kita dapat X hingga 2 per 1 kurang 1 per X. Per X itu menurut definisinya tadi adalah 0 nilainya, sehingga nilainya 2. Berarti asimtot datarnya adalah 2 begitu. Lalu kita akan lanjutkan tentang kekontinuan pada suatu titik. Ya, kekontinuan pada suatu titik ya. Bagaimana cara kita menentukan kekontinuan pada suatu titik? Nah, ini dia. Jadi continue pada satu titik, misalkan F terdefinisi pada suatu interval terbuka yang memuat C, kita katakan F continue apabila X menuju C Fx sama dengan Fc. Nah, contoh, perhatikan 3 grafik ini. Grafik limit X menuju C Fx tidak ada. Kenapa? Karena di sini limit kiri dan limit kanannya tidak menuju titik yang sama, sehingga ini tidak ada limitnya. Gambar sini. Yang kedua, limitnya ada. Ini dia nilai limit, ini dia nilai fungsinya. Apakah nilai limit sama dengan nilai fungsi? Tidak sama. Ini putus nyambung sini ya, ini terputus. Jadi tidak continue. Ini yang sama. Nilai limit di titik C sama dengan nilai fungsi di titik tersebut, maka itulah definisi kekontinuan pada satu titik. Contoh 1, misalkan Fx sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. X dengan X tidak sama dengan 2.
Bagaimana kita mendefinisikan untuk X sama dengan 2 agar fungsinya kontinu. Berarti agar fungsinya kontinu di X sama dengan 2, ya kita sederhanakan bentuknya. Ya, ini habis berarti ini. Berarti supaya dia kontinu, supaya dia nyambung kan harusnya nilainya 4 ini ya. Supaya dia nyambung terisi maka F2 harus didefinisikan nilainya 4. Jadi kalau di ilustrasi gambar ini seandainya ini 2, ini tidak terdefinisi dia 2, tapi di sini nilainya 4. Berarti supaya dia kontinu kasih dia nilai F2 itu definisi sama dengan 4. Itu dia maksud contoh 1 ini gitu ya. Nah, lalu ada kekontinuan pada fungsi polinomial dan rasional. Ya, fungsi polinomial kontinu di semua bilangan real C. Fungsi rasional kontinu juga semua bilangan real C di domainnya kecuali di titik yang penyebutnya sama dengan 0. Bagaimana kekontinuan untuk fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ya. Fungsi nilai mutlak kontinu untuk semua nilai C. Jika n ganjil ya, maka fungsi tanda akar berpangkat n itu terkontinu di semua titik C. Jika n genap, fungsi akar berpangkat n itu kontinu di semua titik C. Jadi sama saya ya. Jadi kontinu di terhadap operasi fungsi. Jika ada dua fungsi yang kontinu, maka operasi fungsinya juga kontinu ya. Itu dia maksudnya. Kontinu dari trigonometri, sin dan cos itu adalah fungsi kontinu di semua bilangan real C. Nah, fungsi tangen, kotangen, sekan dan kesekan kontinu di setiap bilangan real C kecuali di yang hanya pada domainnya saja. Kontinu pada komposit limit ya, teorema limit komposisi. Jika f g x sama dengan L dan f-nya kontinu, maka fungsi komposisinya juga kontinu ya. Ditunjukkan bahwa hx mutlak x kuadrat kurang 3x tambah 6 kontinu untuk setiap bilangan real. Berarti kita pastikan saja fx sama dengan mutlak x dan x kuadrat kurang 3x. Dan keduanya kan mutlak dan rasional kontinu di semua bilangan real. Maka komposisinya yang menghasilkan mutlak x kuadrat kurang 3x juga kontinu. Itu maksud contohnya. Nah, kontinu pada interval. Fungsi f kontinu kanan di A jika limit x menuju A dari kanan fx sama dengan A, dan kontinu kiri di B jika limit x menuju B dari kiri fx sama dengan B. Kita katakan kontinu di selang terbuka jika dia kontinu di setiap interval. Ya, di setiap poin yang di interval tersebut. Ya, jika f kontinu pada interval tertutup, jika kontinu di dalam interval tersebut, lalu kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Nah, contoh definisi tersebut. Ya, gunakan definisi di atas untuk mendeskripsikan kontinuitas sifat kontinuitas dari grafik yang digambarkan gambar 7. Perhatikan gambar 7. Fungsi yang muncul kontinu di interval nih. Min tak hingga koma 0. Ini dia. Ini kontinu pada interval terbuka. Ya. 0,3 ya, 0,3 kontinu di interval terbuka. 5, tak hingga ini kontinu di interval terbuka. Kontinu di interval tertutup, kontinu di kiri di A, kontinu kanan di B. Maka dia kontinu di interval tertutup 3 dan 5 begitu. Lalu masih kita lihat berikutnya teorema nilai tengah. Ya, intermediate value theorem ya. Misalkan f suatu fungsi yang terdefinisi pada selang AB dan W adalah suatu bilangan di antara FA dan FB. Jadi ini ada FA, ini FB, ada W di antara A dan B. Antara FA dan B ada W1, ada W2. Jika F kontinu di AB, maka paling tidak ada satu bilangan C di antara A dan B sehingga FC sama dengan W. Ya.
Jadi jika F continue di AB, ini continue dia, maka paling tidak ada satu bilangan C sehingga FC sama dengan W. Jadi kalau dia continue, dia sebut tadi continue, di antara ini ada W, pasti ada satu FC yang muat, terserah dia di mana. Nih W1 bisa di sini, W-nya bisa di sini, salah. Nah, itu dia maksudnya. Lalu jadi gambar 8 menunjukkan bahwa grafik fx continue di B, ini dia. Dan menurut teorema nilai tengah mengatakan bahwa untuk setiap W di dalam FA dan FB maka ada paling tidak satu C. Jadi paling tidak satu C. Jadi ini ada yang 2 C nih. Nih. Ini ada nih 1, 2, 3. Ini ada 3 C. Nah, ini ada 1 C. Paling tidak ada 1 C. Ya, itu dia maksudnya. Sehingga FC sama dengan W. Dengan kata lain, F ya memiliki satu nilai di antara FA dan B. Kontinuitas dalam teorema ini memungkinkan kita mencari nilai W di antara A dan B. Ya. Jadi ini dia. Jadi kita bisa mengatakan ya di gambar 9 ini example of such function. Jadi disebut kontinuitas sangat dibutuhkan dari teorema antara ini. Ini contoh. Jadi ini contoh A dan B. A dan B ini tidak continue. Berarti tidak berlaku ya nilai tengah tadi, ini W. Ya, mana nilai? No. Jadi nilai tengah tadi gagal. Ya. Ini dia bilang not continuous. Jadi continuous itu wajib untuk teorema itu supaya dia bisa berlaku. Jadi di gambar 9 ini fungsinya ini tidak continue sehingga teorema nilai tengahnya tidak berlaku. Ya. Sekarang ini A, ini berarti ini FA, berarti ini FB, ini W-nya. Nah, mana nilai C nya tidak ada kan tidak ada nilai C di kurva ini kan tidak mengenai C gitu ya. Nah ini kalau yang gambar 10 not continue although intermediate value holds. Jadi ini tidak continue di selang AB. Kenapa ini terputus di sini? Tapi teorema apa kalau ini AB-nya ya, kalau ini AB, ini FA, FB ini selalu ada nilai C yang berpadanan ya. Sehingga intermediate value hold, jadi ya, walaupun fungsinya tidak continue dalam selang tersebut. Oke. Kan itu saja untuk penjelasan kali ini tentang limit, seluk-beluk limit ya. Soal-soalnya ini sangat teoritis sekali. Ya, silakan dibaca kembali. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf atas salah-salah kata. Tadi ada terputus, banyak kali terputus karena banyak gangguan. Mohon maaf karena gangguan tersebut. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.